Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai nilai dan makna Sumpah Pemuda. Topik materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah Sumpah Pemuda dan Nasionalisme, identifikasi peristiwa Sumpah Pemuda sebagai cikal bakal simbol nasionalisme bangsa Indonesia. Yang kedua adalah nilai-nilai Sumpah Pemuda. Dari peristiwa Sumpah Pemuda, kita akan mempelajari nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya yang dapat kita ambil hikmahnya untuk saat ini. Yang ketiga adalah makna Sumpah Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda, jika kita resapi, mengandung makna yang mendalam bagi seluruh pemuda dan pemudi dalam memberikan pengakuan dan cinta tanah air Indonesia. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu Sumpah Pemuda dan Nasionalisme. Simbol nasionalisme yang pertama adalah nasionalisme Indonesia. Ini terlahir melalui proses yang panjang dari sebuah perjuangan rakyat pada masa penjajahan. Perlawanan bangsa Indonesia sebelum pergerakan nasional atau sebelum Sumpah Pemuda dan setelah pergerakan nasional ini mengalami perbedaan. Nah, apa saja perbedaannya? Pergerakan nasional, sebelum pergerakan nasional, ini pemimpin pergerakannya seorang tokoh yang disegani atau dianut oleh masyarakat. Biasanya dia memiliki jabatan kedudukan di sosialnya, misalnya bangsawan, ataupun dia seorang pemuka yang memiliki ilmu tentang agama atau orang yang disegani dalam bidang agama seperti kiai. Kemudian untuk bentuk perlawanan. Bentuk perlawanan sebelum pergerakan nasional, rata-rata bangsa Indonesia ini menggunakan cara perang fisik melalui perang gerilya. Dan yang ketiga adalah sifat perlawanan. Pada masa sebelum pergerakan, sifat perlawanan ini masih bersifat kedaerahan karena satu daerah dengan daerah yang lain ini masih ada persaingan. Sedangkan setelah pergerakan nasional, ini pemimpin pergerakannya mulai berubah, yaitu dipelopori oleh kaum terpelajar yang bersifat kelanjutan. Jadi ketika pemimpin organisasi atau kelompok pemuda ini ditangkap atau berganti, maka akan digantikan oleh orang selanjutnya. Jadi ketika pemimpinnya ditangkap ataupun dibuang oleh pemerintah Belanda, ini organisasinya tetap berjalan. Berbeda dengan sebelum pergerakan nasional, ketika pemimpin kelompoknya ditangkap, maka pemberontakan kelompoknya akan berhenti. Yang kedua dari bentuk perlawanan. Setelah pergerakan nasional, bentuk perlawanan bangsa Indonesia ini sudah menggunakan organisasi. Tujuan organisasi ini adalah untuk berdiplomasi perjuangan. Jadi berupaya melakukan negosiasi dengan pemerintah kolonial sehingga mendapatkan beberapa kemudahan atau mendapatkan hak yang dapat diperjuangkan. Selanjutnya adalah sifat perlawanan. Nah, sifat perlawanan setelah pergerakan nasional ini sudah bersifat nasional, artinya tidak bersifat kedaerahan, hanya lokalitas, tetapi perjuangannya sudah menggabungkan secara nasional, tidak lagi berdasarkan daerah. Semua daerah menjadi satu, yaitu Indonesia. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melawan penjajah. Nah, ini adalah perbedaan antara pergerakan nasional sebelum pergerakan dan setelah pergerakan. Simbol nasionalisme yang selanjutnya adalah proses masuknya pendidikan barat kepada para pemuda telah memberikan perubahan yang besar terhadap pola pikir masyarakat pada masa itu. Pendidikan ini telah merubah pemuda Indonesia.
sehingga pemuda Indonesia ini bisa membaca, menulis, dan berhitung. Dampaknya adalah pemikiran para pemuda ini mulai terbuka. Dia mulai membaca buku-buku sehingga pemikiran nasionalisme dunia ini mulai terbuka dan mulai dipelajari. Sehingga dari pemikiran yang telah dipelajari inilah akhirnya bisa melahirkan kesadaran nasional. Simbol nasionalisme yang ketiga adalah pendidikan yang diterima oleh kalangan pemuda ini telah membentuk para pemuda menjadi elit intelektual dalam pergerakan nasionalisme modern di Indonesia. Jadi kaum terpelajar ini mulai muncul kesadaran nasional. Kesadaran untuk bersatu bersama diwujudkan dalam sebuah bentuk organisasi, yaitu Budi Utomo. Tujuannya adalah melakukan perlawanan secara diplomasi terhadap kolonialisme dan imperialisme. Nah, Sumpah Pemuda ini bisa disimbolkan sebagai kebangkitan nasionalisme. Kenapa? Karena dari 3 ikrar yang dibacakan dalam Sumpah Pemuda ini menjadi ciri atau sebagai simbol nasionalisme bangsa Indonesia. Yang pertama adalah simbol tanah air. Berarti bahwa bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, walau terdiri dari suku-suku yang berbeda dan dipisahkan oleh rintangan berupa pulau-pulau dan air berupa laut, namun tetap satu menjadi negara yang kuat. Simbol yang kedua yaitu simbol satu bangsa Indonesia. Berarti bahwa bangsa Indonesia harus memiliki tujuan untuk pergerakan rakyat untuk bersatu menjadi suatu bangsa atau negara atau stat nanti, yaitu bangsa yang menyusun negeri yang selaras dengan cita-cita dan kemampuan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah simbol bahasa pemersatu. Berarti bahwa bangsa Indonesia memiliki berbagai macam bahasa, harus tetap bersatu pada bahasa yang satu menjadi alat komunikasi pemersatu antara daerah di Indonesia. Nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda. Nilai yang pertama yaitu cinta tanah air. Memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia juga berarti bahwa setiap warga negara Indonesia wajib untuk selalu setia dan bangga terhadap bangsa Indonesia. Selain itu, Ikrar Pemuda, Sumpah Pemuda yang disampaikan tahun 1928 terdapat makna akan satu tanah, satu bangsa, dan satu bahasa. Yang kedua adalah pemersatu. Terdapat konsensus atau kesepakatan bersama bersatu menjadi satu bangsa meskipun terdiri dari beraneka ragam suku, agama, dan budaya. Hal ini dapat dilihat dari dasar Sumpah Pemuda sendiri yang dirumuskan dan diikrarkan oleh seluruh pemuda. Nilai yang ketiga adalah menerima dan menghargai perbedaan. Walaupun berasal dari bermacam-macam latar belakang perbedaan, namun tidak menyurutkan semangat pemuda bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dan menjunjung tinggi nilai persatuan demi mencapai cita-cita bersama. Yang keempat adalah sikap rela berkorban, yaitu adanya nilai cinta bangsa dan tanah air dan juga tidak terlepas dari adanya sikap rela berkorban dalam Sumpah Pemuda. Rela berkorban berarti bahwa harus ikhlas dan rela memberikan apapun yang dimilikinya demi kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima adalah mengutamakan kepentingan bangsa. Ikrar Sumpah Pemuda juga perjuangan para pemuda dalam usahanya merebut kemerdekaan Indonesia tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri maupun kepentingan golongan masing-masing. Mereka selalu mengutamakan kepentingan bangsa. Nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda selanjutnya adalah semangat persaudaraan.
Nilai semangat persaudaraan di dalam Sumpah Pemuda juga didasari akan adanya semangat kekeluargaan di dalamnya. Semangat kekeluargaan ini dapat dilihat dari adanya saling menyayangi, bertanggung jawab atas sesama dalam satu bangsa Indonesia dan juga makna dari nilai kekeluargaan. Yang terakhir adalah semangat gotong royong. Nilai gotong royong juga terdapat di dalam Sumpah Pemuda, di mana para pemuda berjuang bersama-sama saling bahu-membahu demi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia sendiri akhirnya menjadi bukti bahwa gotong royong ataupun kerjasama menjadi suatu nilai yang kuat dalam suatu mencapai satu tujuan yang sama. Topik yang terakhir kita akan membahas mengenai makna Sumpah Pemuda. Makna yang pertama adalah penyatuan perjuangan Indonesia. Kelahiran Sumpah Pemuda menjadi titik atau awal mulanya perjuangan bangsa secara kesatuan. Yang kedua adalah mendorong semangat juang. Semangat yang terlihat dalam isi Sumpah Pemuda menjadi contoh bagi generasi selanjutnya untuk mengambil tindakan dan melakukan sesuatu bagi negara. Yang ketiga adalah memaknai rasa cinta tanah air. Latar belakang Sumpah Pemuda itu sendiri adalah sebuah pengakuan akan rasa cinta tanah air yang mendorong para pemuda untuk berjuang dalam satu kesatuan. Yang keempat adalah menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kelahiran Sumpah Pemuda menjadi titik awal mulanya perjuangan bangsa secara kesatuan dan menjadi awal sikap nasionalisme. Selanjutnya adalah menekan kebanggaan terhadap akan bahasa Indonesia. Sejak bangsa Indonesia mempergunakan bahasa ini sebagai sarana komunikasi, bangsa Indonesia telah mempersatukan suku-suku yang berbeda. Dan yang terakhir adalah ajakan untuk menjaga kesatuan bangsa. Makna Sumpah Pemuda sebagai ajakan untuk mempersatukan bangsa, dimulai dari persatuan organisasi pemuda di Indonesia pada waktu itu. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.